afiatan fil jasad, ada wal afiyanya, ada jasad. Nah, kita sekarang ini berlomba-lomba cuman untuk mencari kesehatan jasad. Virus corona menyebar, semua virus AIDS dan sebagainya menyebar, berlomba-lomba dengan biaya yang mahal untuk mengobati jasad. Tapi tidak pernah kita menjaga kesehatan wal afiyah kita, rohani dan jasmani. Makanya Pak, kita itu ada roh, ada jasad kan. Kalau jasad kita sakit, bisa berobat, beli obat ke dokter dan sebagainya. Tapi kalau roh kita kotor, tidak akan menembus hati yang bersih. Bagaimana ciri kita mengenal roh atau hati kita kotor? Nah, ini harus kita kenal. Ciri roh kita kotor kalau ada di dalam jiwa kita ini malas untuk beribadah, malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk hidup bersih, malas hidup untuk mendekatkan diri mengikuti ajaran Nabi, malas hidup kita ini untuk beribadah mengikuti kajian majelis atau berlomba-lomba di dalam kebaikan dan takwa, ada kemalasan untuk melakukan hal itu, artinya roh kita itu sakit. Itu ciri. Ya, paham ya Pak ya? Makanya sehat wal afiat itu ada jasad, ada wal afiat. Kalau sehat wal afiat itu rohani dan jasmaninya sehat. Kita ini menerjemahkan sehat itu cuma jasad Pak. Jadi orang yang sehat jasadnya belum tentu rohaninya juga sehat. Banyak orang yang jasadnya sehat tapi rohnya kotor. Nah, itu renungkanlah ciri hati atau ciri roh kita itu kotor kalau kita malas ibadah, kalau kita malas untuk baca Quran, kalau kita malas untuk menambah wawasan pengetahuan, kalau kita malas untuk melangkahkan kaki ke masjid, artinya roh kita itu kotor, bermasalah. Kita sudah belajar dalam ilmu zikir bagaimana membersihkan roh yang kotor ini atau hati yang kotor. Berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Makanya dalam surat As-Samsi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, kata Allah. Bagaimana mensucikan diri? Dengan cara berzikir dan berdoa kepada Allah. Zikir yang paling besar di dalam ajaran agama adalah sholat. Itu zikir yang paling besar, mengingat Allah. Kemudian bertakwa kepada Allah. Makanya kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah siapkan dua jalan kepada manusia. Ada jalan kebaikan dan takwa, ada jalan kesesatan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang selalu mengotori dirinya. Nah, itu. Jadi kenal ini. Jadi Allah itu esa atau satu. Kehadiran Allah itu bisa dirasakan. Bagaimana kita merasakan Allah? Dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih. Nah, bagaimana kita mengetahui hati kita ini kotor atau roh kita ini kotor? Ya, kalau ada malas kita beribadah, malas kita untuk sholat di masjid, malas kita untuk menambah pengetahuan dan wawasan, sibuk untuk saling mengkafirkan satu sama lain, itu ciri hati atau roh kita itu kotor.